Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam podcast kita, Bekesahan Ekonomi dan Bisnis. Baik, sobat-sobat Bekesahan, kali ini kita kedatangan tamu dua orang. Beliau adalah dosen baru di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Beliau ini adalah dosen yang dari cerita nih dari teman-teman. Ini ada dosen-dosen yang nilainya tertinggi, begitu ya. Nah, kita akan sedikit-sedikit berdiskusi ya dengan beliau-beliau ini. Mungkin langsung saja kita kenalan ya. Baik, silakan. Bapak atau Ibu nih duluan nih? Pak Dedi. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat Pak Tommy yang telah mengundang kita ya ke acara podcast ini ya. Podcast Bekisahan Ekonomi dan Bisnis. Ya, nah, ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa bagi saya dan teman saya. Karena bisa diundang ke podcast ini. Ya. Podcast yang punyanya FEB Unmul gitu ya Pak ya. Betul sekali. Baik, nama saya Dedi Rahmatullah. Nanti bisa dipanggil Pak Dedi. Pak Dedi, Pak ya. Ya, saya dulu alumni dari Universitas Gadjah Mada, jurusan Magister Sains Ilmu Ekonomi. Gitu, Pak. Oh, artinya memang dulu waktu kuliahnya di Universitas Gadjah Mada atau UGM Pak ya dulu ya? Iya, UGM Pak. Itu memang jurusannya adalah Ilmu Ekonomi. Ilmu Ekonomi. Jadi pas banget Pak ya, linear banget. Masya Allah. Oke, Ibu yang cantik yang di sebelahnya, silahkan. Terima kasih atas kesempatannya untuk Pak Tommy sudah mengundang kami di podcast ini. Perkenalkan, nama saya Areta Nur Fatimah Zalia. Bisa dipanggil Bu Areta di sini. Saya alumni dari Universitas Gadjah Mada juga untuk Magister Sains Ilmu Ekonomi. Oh, alhamdulillah. Jangan-jangan ini berteman ini. Ini berteman Bapak Ibu nih. Belum kenal, beda angkatan. Oh, beda angkatan. Iya. Loh, kalau boleh tahu Pak Dedi ini angkatan yang berapa nih di Gadjah Mada nih? Dulu saya di Gadjah Mada itu masuknya 2019. Oh, masuk kuliahnya 2019. Ya, lulusnya saya 2021. 2021. Ya. Kalau Ibu Areta? Saya itu masuk tahun COVID ya, kebetulan. Jadi 2020. Oh, pas 2020. Ya, 2020 saya kebetulan bulan Juli lulus S1, langsung lanjut di Agustusnya masuk di Universitas Gadjah Mada. Sampai akhirnya lulus di tahun 2023. 2023. Oh, berarti tahun kemarin? Iya. Masya Allah, ini luar biasa nih. Nah, ini sobat-sobat Bekesahan nih. Jadi kita pengen tahu juga kan nih tentang siapa sih sebenarnya beliau-beliau nih ya gitu. Nah, jadi begini Bapak Ibu, kita kan ada sedikit pertanyaan Bu ya mengenai dari ya boleh cerita-cerita sedikit nggak sih tentang bagaimana kisahnya dulu kok bisa mendaftar di Universitas Muhammad Warman sebagai CPNS dosen seperti ini, terus mendapatkan infonya seperti apa dulu. Nah, mungkin bisa diceritakan, boleh dari siapa nih, Pak Dedi atau Bu Areta nih? Siapa? Pak Dedi dulu? Ya, silakan Pak Dedi, coba kita cerita. Biar sobat-sobat di rumah nih, sobat-sobat Bekesan nih tahu nih ceritanya. Gimana sih dulu ceritanya sampai bisa jadi dosen? Siapa tahu nih teman-teman sobat Bekesan juga tertarik nih, aku pengen jadi dosen dong. Gimana sih caranya gitu? Gimana sih triknya supaya bisa lulus CPNS? Nah, mungkin ini langsung disampaikan oleh beliau-beliau nih. Silakan Pak Dedi, gimana sih ceritanya dulu? Oke, jadi sebenarnya saya emang setelah lulus S2 memang pengen jadi dosen. Kemudian kan pada tahun 2023 ini kan dibuka tuh lowongan dosen. Nah, setelah saya konsultasi juga dengan orang tua, jadi kan saya ini asli Kalimantan. Oh. Saya tinggalnya di Kalsel, Kalimantan Selatan, tepatnya di Amuntai. Oh. Nah, kemudian pertama itu Iya, benar. Saya tuh pengen mencari kampus yang ada di Kalimantan, wilayah Kalimantan, biar transportasinya mudah pertama kan. Betul. Kalau mau ketemu orang tua lagi kan bisa gitu. Gitu. Jadi itu alasan saya kenapa di Kaltim. Yeah. Sebenarnya ada juga kampus di Kalsel. Betul, di Unlam Pak ya? Ya, tapi saya ini aja sih realistis aja. Betul. Probabilitasnya di Unmul itu lebih besar. Karena yang dicari itu 5 orang, sedangkan di
Banjarmasin itu cuma satu. Wah susah Pak kalau begitu. Pas Iya. aja memang kalau Iya. nggak pas memang di sini berarti ini rezekinya nih Bapak Iya. nih. Karena Oke. probabilitasnya lebih tinggi, ya saya ambil aja yang 5 gitu. Yang formasinya 5. Karena kan kemungkinannya lebih besar seperti itu. Kemungkinan besarnya besar gitu Pak ya. Lebih besar kemungkinannya. Kemarin itu masih ingat nggak Pak yang daftar berapa Pak yang ikut ini tes gitu kan? Seingat saya yang di Unmul itu ya yang sama kayak saya formasinya itu ada 29 orang. Wah, Ya kan? 29. 30. Oh, 30 30 orang. ya? 30-an SKD Oh, 30 awal. orang. 30 orang. Ya. Ya. Jadi disisih artinya tersisih sampai dengan 5 orang terakhir. 5 orang terakhir. Belum kan. Jadi gimana nih ceritanya nih? Oke. Jadi awalnya tes CPNS kan terbagi dari beberapa bagian. Ya, salah satunya tuh SKD terlebih dahulu, lalu baru ke SKB. Nah, untuk SKD kita kebetulan kemarin ada 35 atau 30 sekian orang untuk pendaftarnya. Untuk lolos ke SKB-nya harus memenuhi 3 kali formasi, karena tadi yang disebutkan oleh Pak Dedi ada 5 orang, berarti akan ada 15 orang. Nah, tapi ternyata dari SKD ke SKB itu yang awalnya diisi harusnya 15 orang, hanya diisi 13 orang. Karena memang untuk seleksi SKD ada passing grade-nya, jadi yang lain itu kebetulan tidak lolos untuk passing grade. Oh, begitu Bu ya mekanismenya Bu Iya. ya. Wah, ternyata luar biasa ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Artinya dari 30-an diseleksi jadi setengahnya gitu ya, sampai jadi sekian-sekian, akhirnya sampai jadi 5 orang. Wah, ini para pemenang nih bahasanya gitu ya. Alhamdulillah. Nah, untuk boleh nggak Bu, Bu Areta nih ceritanya dulu, kalau Ibu kata, kalau Pak Dedi kan tadi sudah Bu ya. Nah, sekarang kalau Bu Areta nih gimana nih ceritanya nih? Kalau untuk menjadi dosen sendiri sebenarnya bagian dari cita-cita ya, karena memang keluarga saya itu dari keluarga sederhana, dari keluarga guru. Kedua orang tua saya guru. Lalu pastinya jika memang backgroundnya pendidikan, orang tua ingin masuknya pendidikan. Tapi kebetulan saya belum berminat untuk di daerah pendidikan, jadi saya memilih untuk masuk jurusan murni. Lalu saya berpikir setelah menjadi asisten mengajar dari dosen-dosen saya wah sepertinya untuk menjadi dosen lebih menyenangkan, lebih mengasihkan sebenarnya dari beberapa sudut pandang ya. Jadi jangan dilihat dari satu sudut pandang sebenarnya. Karena kalau melihat dari satu sudut pandang itu terkadang pasti ada plus minusnya kayak gitu. Iya. Nah, lalu untuk saya kenapa ke Unmul sendiri, walaupun saya bukan asli dari Kalimantan, saya asli dari Jawa, benar-benar dari Solo dan Jogja. Itu awalnya saya kenal Unmul karena teman SMA saya kebetulan orang Samarinda. Dia sekolah di tempat saya, lalu dia kembali lagi kuliahnya di Samarinda di Unmul. Jadi saya akhirnya kenal Unmul. Lalu waktu tes itu saya juga realistis saja sebenarnya, walaupun di sekitar saya kampus-kampus untuk jurusan ilmu ekonomi sendiri itu banyak, tapi secara probabilitas dan secara banyak pelamarnya itu cukup berat seperti itu. Jadi saya mulai mencari beberapa kampus karena saya berpikir karena saat itu saya hanya berpikir kalau saya hanya diam di tempat ini dan tidak bergerak kemana saja, saya tidak bisa melihat apa-apa seperti itu. Apalagi kalau di Indonesia biasanya tuh masalahnya tuh biaya seperti itu. Tapi betul. karena saya berpikir lebih baik keluar dari zona nyaman dulu aja. Di luar Jawanya mana? Kita cari probabilitasnya ya. Itu di Unmul ternyata ada formasi yang buka 5. Sedangkan di daerah yang lain mungkin formasinya lebih sedikit seperti itu. Dan karena ada perpindahan ibu kota baru walaupun jaraknya jauh, karena saya berpikir kalau contohnya Jakarta aja ada Bandung, nggak terlalu dekat, terus ada Cirebon, ada area-area lain, jadi pastinya akan ada dampak di situ, walaupun nanti 10 tahun yang akan datang, tapi saya yakin ada dampak di situ. Jadi itu kenapa saya akhirnya memilih di sini. Karena ujung-ujungnya juga bakal rame gitu Bu ya. Masya Allah. Oke. Nah Bu, Pak, ini biar sobat-sobat Bekesahan tahu nih, kira-kira triknya gimana sih caranya bisa biar cepat atau misalnya nilainya bisa bagus begitu. Ini kan kalau kan ceritanya dari teman-teman ya, ini kan nilai yang tertinggi nih 1 dan 2 ya. Nah, pengen tahu nih
gimana sih bisa dapat nilai yang tertinggi seperti itu? Apa kiat-kiatnya? Terus ada trik-triknya nggak? Atau ngikutin apa mungkin? Biar sobat-sobat Bekesa nih tahu nih di rumah. Oh ternyata ada loh yang metode yang begini yang dipakai gitu. Siapa tahu Ibu Areta atau Pak Dedi punya trik beda-beda gitu. Oke, mungkin dari siapa nih Pak? Dari siapa? Pak Dedi dulu? Pak Dedi. Boleh lah, boleh. Boleh, oke. Ceritakan Pak Dedi, gimana nih? Jadi menurut saya ya, kunci keberhasilan itu sebenarnya ada dua sih. Usaha dan doa. Pertama kita usaha dulu. Dulu saya berdasarkan pengamatan saya juga, teman-teman itu yang di tahun 2021 yang banyak udah lulus SKD itu banyak juga teman-teman yang lebih pintar. Oh, padahal artinya kepintaran pun tidak menjadi tolak ukur untuk bisa lulus. Iya. Kemudian saya sambil tanya-tanya kan, betul. Kenapa sih nggak lolos gitu kan? Ternyata kendalanya itu ada di manajemen waktu. Mereka menghabiskan waktu terlalu banyak untuk menjawab satu soal. Makanya strategi yang saya lakukan pertama itu adalah manajemen waktu. Manajemen waktu dulu Pak ya? Dalam menjawab soal. Jadi saya itu ya pada saat SKD dulu ya kan, pada tahap awal SKD. Di SKD itu jadi saya mendaftar apa itu namanya? Kayak tryout itu. Tryout. Oh, pelatihan. Oh, Bapak ikut itu tryout. Jadi saya itu misalnya pagi belajar teori dulu. Terus sore atau malamnya nanti saya tryout. Dan itu saya lakukan ya hampir setiap hari lah. Tryout terus gitu Pak ya. Terus jadi kan saya fokusnya itu lebih ke manajemen waktu. Sambil saya melatih kemampuan menjawab soal. Gitu. Terus Pak, kalau soal-soalnya itu kan bahasanya beda-beda gitu Pak ya, yang keluar juga beda-beda nih ya. Nah, itu gimana tuh Pak? Misalnya Bapak pengen fokusnya di mana? Kita nggak tahu ya, itu kan ada soalnya apa aja sih Pak yang kemarin itu Pak? Yang soal SKD itu kan ada 3 ya. Ada 3 ya, 3 jenis gitu ya. TWK, wawasan kebangsaan. Terus ada TIU. TIU itu apa tuh Pak? Intelijensi umum ya. Terus sama TKP. Pribadian gitu kan. Pribadian. Nah, ini kan tiga macam nih ya, tiga macam. Ini gimana sih cara belajarnya? Kan itu kan beda-beda tuh. Ya, jadi kalau tryout itu kan kita jawab semuanya kan. Nah, kemudian pada saat hasilnya keluar, itu kita bakal lihat tuh, kita kurangnya di mana. Oh, karena sudah biasa latihan. Ternyata memang beda Pak. Misalnya anggap aja pagi Bapak latihan tryout, sore Bapak latihan tryout. Ternyata dari 3 ini ternyata ada salah satu yang memang cenderung kurang di situ terus terulang, atau memang 3-3-nya gimana nih Pak? Biasanya sih yang 3-3 ada salahnya. Biasanya ada kurangnya gitu ya. Ada kurangnya semua. Jadi nanti setelah tryout baru kita review lagi. Tadi salahnya di mana? Terus kita pelajari itu. Nah, itu dia. Oh, artinya ada nilainya. Oh, misalnya TWK-nya kurang, misalnya gitu. Oh, TWK-nya berarti yang lebih diperdalami lagi gitu ya. Tapi memang itu soalnya kan setiap ini kan berubah lagi ya gitu ya. Iya, soalnya beda lagi. Tryout itu ya pada waktu itu ya. Nah, itu kan otomatis yang rendah itu terus atau gimana? Beda-beda sih. Kadang beda-beda. Oh, beda-beda ya. Jadi kan kita tiap hari tuh belajar lagi. Oh, ternyata kan dalam TWK itu kan ada poin-poinnya juga kan. Betul ada poin-poinnya. Dan tiap poin itu kan jenis soalnya akan berbeda. Betul. Nah, jadi semakin kita sering belajar, kita kan akan sering menemukan bermacam-macam soal. Ya, bermacam-macam soal. Nah, dari situlah kita menjadi lebih terbiasa ya, gitu dalam kita bisa soal. Karena terbiasa. Ini istilah yang sering ya kita dengar ya. Kita bisa karena terbiasa gitu ya. Oke. Kalau Ibu Areta sendiri gimana nih triknya kemarin? Untuk SKD sebenarnya sama ya. Yang pertama usaha, doa, dan latihan. Karena latihan di sini pun untuk tes TIU, terus ada TWK, terus ada TKP. Itu sendiri punya plus minusnya masing-masing. Jadi kita latihan soal, kita manajemen waktu, tapi kita harus tahu kelemahan kita dan kelebihan kita. Jadi kita tidak bisa, terkadang setiap orang itu memiliki kelemahan yang berbeda-beda. Ada yang lemahnya di TIU, ada lemahnya di TWK, ada yang lemahnya di TKP. Jadi di situ karena kita sering latihan soal, kita paham kita lemahnya di mana sebenarnya. Dan karena kita tahu lemahnya di mana, kita tahu lebih cepat mengerjakannya di mana, nanti untuk manajemen waktu bisa disesuaikan. Contohnya, mungkin ada orang yang kuat di hafalannya, jadi dia akan berlari ke TWK-nya terlebih dahulu, baru nanti terakhir dia akan lari ke TIU-nya di akhir. Nah, nanti bisa berubah juga tergantung seseorang itu sendiri.
kalau saya kemarin saya kerjakan TKP-nya dulu, lari ke TWK, lalu ke TIU-nya. Jadi TIU itu terakhir. Kenapa TIU terakhir? Karena TIU itu akan memakan banyak waktu. Betul, karena betul. itu penuh dengan hitungan. Jadi tidak akan terbuang waktu sia-sia. Kalau saya taruh di awal, saya akan memikirkan satu soal itu mungkin bisa lebih dari setengah menit, Betul. kayak gitu. Dan itu Betul, nanti betul. akan mempengaruhi manajemen waktu saya seperti itu. Betul, betul. Bu, kalau Bapak Ibu waktu ngerjakan itu kan ada batasan waktu ya. Oh iya. Nah, yang kira-kira gimana Bu cara untuk triknya nih untuk mengisi itu kan waktunya kalau nggak salah pendek banget, bener ya? Pendek. Berapa dia satu soal tuh berapa menit biasanya menurut Pak Dedi atau Bu Areta nih? Satu soal. Nggak boleh 1 menit, detik. Jadi mengerjakan satu soal nggak sampai 1 menit. Nggak setengah menit aja kayaknya ada ya, 30 second aja kelamaan 30 itu. detik pun nggak sampai. Iya. Karena itu kan sekitar 100 soal. 110 Iya, soal. 110 soal. Waktunya 100 menit ya. 100 menit 100 itu kan menit. sudah tidak balance. Jadi satu Oh, soal iya, nggak iya. mungkin untuk 1 menit di situ. Oh iya benar juga Ya makanya tadi kalau dari saya Mm-mm. karena ada setiap orang punya kelemahannya, dia akan menata sub-sub materi itu sesuai dengan Betul, kebiasaan mereka. Betul, Ya, betul, Pak. betul, Makanya betul, itu. betul. Jadi manajemennya nanti di situ karena sering latihan, kita bisa ngukur waktu kita seberapa banyak kita perlukan Betul. satu materi subbab, lalu pindah lagi. Kalau saya ubah lagi ke model yang seperti ini, nanti hasilnya seperti apa? Pasti setiap orang beda-beda di situ. Dan mungkin selain latihan ya penyesuaian untuk tataan subbab itu yang mungkin bisa disusun sesuai strategi masing-masing. Jadi memang kita harus tahu dulu Bu ya, istilahnya kita tahu dulu kelemahan kita tuh di mana, kekuatan kita di mana, gitu ya. Terus ada kesempatan kita nih untuk kita lebih berarti kita tahu kekurangan kita di sini, ini ada menjadi kesempatan kita. Bisa kita lemah di hitungan. Ini kalau triknya lemah di hitungan itu berarti hitungan dulu yang diperkuat gitu Bu ya. Atau gimana? Kalau saya bukan lemah di hitungan sih, lebih ke mungkin hitungan itu memakan waktu lebih banyak. Makan waktu lebih banyak. Ya, mungkin karena tadi itu kurang dari 1 menit, jadi mungkin hitungannya detik ya. Jadi saya akan istilahnya menggunakan waktu itu lebih banyak di hitungan. Jadi yang kemungkinan tidak akan menggunakan waktu banyak, saya akan mempercepat mengerjakannya. Seperti TKP, seperti TWK, itu mungkin bisa dikerjakan kurang dari 30 detik atau mungkin hitungannya detik aja. Jadi saya bisa saving waktu di situ, saving time di situ untuk saya alokasikan nantinya di TIU seperti itu. Di TIU. Iya. Nah, itu kan menurut Bapak Ibu susah nggak sih soal-soalnya kemarin? Lumayan susah sih. Masih lumayan ini. Iya. Gimana? Kalau saya agak beda sama Areta sih untuk urutan pengerjaan. Kalau saya sih lebih ke berurutan. Oh betul-betul ngikutin dari 1 Iya. sampai 110 gitu ya? 10. Jadi nomor TWK dulu kan saya selesaiin, kemudian TIU, terus TKP. Tapi kalau ada soal yang membutuhkan waktu lebih gitu ya untuk berpikir, itu langsung saya skip. Misal di bagian TWK saya nggak tahu jawabannya nih, saya skip aja langsung skip. Langsung next gitu ya? Melihat soalnya, oh ini lama nih ngitungnya, misal di TIU langsung saya skip. Nanti pas udah semuanya saya kerjain, baru saya kembali lagi ke soal-soal yang belum saya jawab gitu. Kalau saya gitu. Iya sih memang Ya. ini pas memang berarti ini narasumber ini memang. Artinya tahu ada trik yang berbeda, ternyata satu trik adalah berurutan, yang satu trik yang mana yang kita bisa duluan. Ternyata dua-duanya menghasilkan. Iya. Gitu ya, terbukti nih. Nah, untuk tadi kan sempat kita berbicara tentang manajemen waktu nih Bapak Ibu. Nah, menurut Bapak Ibu sendiri bagaimana sih triknya untuk manajemen waktu? Karena kan anggap aja karena kita tadi bicara waktu pada saat mengerjakan itu kan nggak sampai 30 detik nih. Terus soalnya panjang nggak sih kemarin? Satu soal itu lumayan panjang atau pendek-pendek? Beda-beda sih ya. Sebenarnya kalau dari segi soal itu beda-beda. Ada soal cerita, ada soal cerita ya. ada soal biasa, ada yang kalau mungkin kalau saya bilang, kalau saya lihat contoh ya dari buku-buku atau dari tryout mungkin tidak akan ada yang mirip 100% Betul. dengan soal yang asli.
karena setiap tahun itu beda. Yang tahun ini pun kata teman-teman juga, kata orang-orang juga benar-benar jauh berbeda dari sebelumnya. Jadi tingkat kesulitannya. Kenapa mereka bilang seperti itu? Untuk saya sumbernya dari teman-teman sekitar saya. Betul. Mereka bilang sulit untuk mendapatkan nilai 400 di tahun ini. Dan juga kalau dari beberapa model soalnya itu lebih ke implikasi, lebih ke study case, untuk TIU, tes wawasan kebangsaan yang mungkin kita kalau sejarah itu taunya hafalan, tapi itu lebih ke study case yang ada studi kasusnya yang sangat booming akhir-akhir ini seperti itu. Terus untuk TIU-nya yang berbeda itu mungkin juga jadi kita malah jadi untuk hitungan matematika mungkin ada salah satu soal yang saya ingat sekali itu kita ditanya kan hasilnya, tapi ABC-annya itu pertanyaannya. Jadi kita harus tahu. Dibalik berarti ya? Jadi ini tuh sebenarnya jawabannya tuh soalnya yang benar yang mana. Jadi itu dari teman-teman saya itu cukup memakan waktu karena akhirnya dibalik soalnya. Dibalik? Karena sama dengan dulu kan? Iya. Repot juga ya begitu Bu ya. Karena sebelumnya waktu tryout dulu nggak belajar metode gitu? Atau sama aja? Sebenarnya untuk soal yang mirip gak ada sama sekali. Nggak ada yang sama sekali? Iya, cuman memang kalau terbiasa berlatih, melihat soal-soal, otomatis nanti akan tahu jalannya sendiri lah. Seperti itu. Intinya harus sering berlatih ya? Iya. Intinya latihan ya sebenarnya kuncinya ya. Iya. Karena kalau tidak terlatih, ya tadi kembali lagi ke istilah tadi, kita bisa karena terbiasa. Ini luar biasa sekali nih Bapak Ibu. Nah, jadi saat ini posisi Bapak Ibu gimana? Sudah mengajar di FEB Unmul ya? Sudah? Sudah ya. Mata kuliah apa nih Bapak Ibu nih? Kalau Pak Dedi apa nih mata kuliahnya? Sudah? Kalau saya itu ekonomi internasional. Wah, berat ini. Sama evaluasi proyek. Proyek ya? Iya. Ini apa jadi bangunan-bangunan dihitung? Bukan ya. Kalau Ibu apa Bu Arita? Kalau saya ada di analisis kependudukan dan ketenagakerjaan. Mantap. Ini memang betul-betul orang-orang ekonomi murni ini. Tapi gimana selama ini pada saat ini kan kira-kira ini berapa bulan sih? Sudah ada berapa bulan? Satu bulan lebih ya mungkin. Kurang lebih 1 bulan lebih ya sudah ya. Gimana nih suasana begitu? Ini kan baru pertama kali ke Unmul, ke Pekon. Baru pertama kali? Pertama kali saya menginjakan kaki di Kalimantan sebenarnya. Nah itu ceritanya dulu ya, itu tadi ceritanya karena memang kalau Pak Dedi kan karena anggap aja dulu Kalsel ya, Kalsel kan masih dekat gitu ya, masih satu pulau. Kalau Ibu kan mungkin cerita dari teman-teman tadi ya, gitu ya, Masya Allah. Nah Bu, mungkin sebelum kita tutup Bu, ini karena waktunya juga tadi sudah disampaikan oleh tim. Kira-kira Bu, sebelum kita akhiri, ada nggak Bu trik-trik khusus yang mungkin bisa disampaikan ke sobat-sobat Bekesahan? Ini nih cara jitunya, cara berhasil untuk bisa lulus CPNS. Kira-kira dari Pak Dedi dulu atau Bu Arita dulu. Ini trik nih terakhir biar teman-teman nih tahu nih. Jadi teman-teman, ternyata begini loh, belajar itu seperti ini gitu. Siapa tahu trik yang ini bisa dipakai seperti itu ya. Boleh dari Pak Dedi closing statement nih kata orang nih. Mungkin tambahan ya selain dari yang tadi ya. Ya, silakan. Setelah kalian berusaha, kalian juga perlu berdoa gitu. Minta doa sama orang tua, sama orang-orang terdekat gitu ya. Karena kan doa yang paling mustajab kan dari orang tua. Kemudian jangan lupa juga untuk berdiskusi sama teman-teman. Jadi saling sharing gitu ya. Nah itu sih kalau dari saya. Karena itu tambahan di luar dari itu tadi ya. Oke lah kita sudah berusaha gitu ya. Ternyata doanya lupa. Nggak lulus. Oke, terima kasih banyak Pak Dedi. Kalau Ibu Arita gimana nih? Kalau saya sebenarnya lebih ke jangan mudah menyerah. Jadi ada beberapa mungkin melihat dari sekitar saya, mereka sudah pesimis duluan di awal. Jadi belum mencoba, hanya mendengarkan cerita, belum tahu lokasi, sudah menyerah terlebih dahulu. Dan itu mungkin malah sebelum berperang sudah menyerah, belum tahu gitu. Berarti harus tetap semangat begitu Bu ya.
Iya, karena pasti cobaan ada terus ya Bu. Iya pastinya. Masya Allah. Oke, terima kasih Ibu dan Pak Dedi dan Ibu Areta ya sudah bisa berkunjung kemari di jam-jam yang sibuk luar biasa seperti ini ya, dan bisa sharing ke sahabat-sahabat BKSAN di rumah yang luar biasa ya. Baik, mungkin itu saja dulu dari podcast kita BKSAN Ekonomi dan Bisnis. Tadi sudah kita lihat teman-teman ya, teman BKSAN dari Ibu Areta dan dari Pak Dedi, ternyata ada trik-triknya. Nah, mungkin sobat-sobat BKSAN bisa melihat nih, oh ternyata ada trik-trik khusus yang mungkin kebetulan narasumber ini adalah yang nilai tertinggi dan dia tahu triknya gitu ya. Ada tadi, kita tetap usaha tapi jangan lupakan doa. Doa dari orang tua. Tadi dengar sendiri ya oleh Pak Dedi. Nah, dari Ibu Areta dia sudah langsung menjelaskan ternyata harus semangat. Kenapa? Karena kuncinya kalau sudah nggak semangat, sudah buyar gitu ya, bisa bubar nih gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu dan yang saya hormati ya, ini sudah ada waktu yang luar biasa bisa berkunjung ke sini. Saya ucapkan terima kasih ya. Mudah-mudahan kita bisa lagi ketemu ya dalam podcast yang berbeda seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, itu saja dulu podcast kita. Saya ucapkan terima kasih banyak sobat-sobat BKSAN sudah menemani kita. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.